Selamat datang Bapak Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro, SIKFH, beserta rombongan di Desa Taman Saleh, Kecamatan Sampang, dalam acara Jumat Curhat. Bapak udah bisa bahasa Madura, Mas Rangkong, dan Bapak Pak Warno siap. Pak Warno Pak Legun, Pak Camat Nireng, Pak Camat Nireng, Pak dan Ramil, Pak Kapolsek Nireng, Pak Kapolsek. Makasih Pak. Teman-teman Pak Adli, lagi sangat launa. Bisa, sudah bisa Bu. Pula Forkobincang, Kecamatan Sampang, Kepala Desa Taman Saleh, BPD Taman Saleh, serta tokoh ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin undangan yang berbahagia. Sebelum acara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kapolres Sampang, AKBP Siswantoro SIKFH, yang kami hormati Wakapolres Sampang dan para PJU Polres Sampang, yang kami hormati pula tokoh bincang tentang Sampang, tokoh ulama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ketua BPD, seluruh perangkat desa juga hadirin yang tak lupa juga kami hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk menghadiri acara di pagi ini dalam acara Jumat Curhat bersama Bapak Kapolres Sampang di Desa Taman Saleh. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah, yakni adanya Islam dan iman. Selanjutnya perlu kami sampaikan, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolres Sampang telah hadir di desa kami dalam acara Jumat Curhat pada hari ini. Kami melaporkan bahwa situasi di desa kami, di desa Taman Saleh ini, bahwasanya di desa kami situasi Kamtipmas dalam keadaan aman dan kondusif. Perlu juga saya menambahi, saya ulangi, menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Mungkin ini Bapak Kapolres beserta rombongan sudah kedua kalinya hadir di desa Taman Saleh ini. Kalau nggak salah bulan puasa kemarin memberikan bantuan ke kaum duafa mulai dari dusun paling timur sampai dusun paling selatan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Pak Wakapolres Sampang, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil atau yang mewakili,
Bapak Klebun Taman Sare, perwakilan dari kecamatan ya, Sampang Kota. Kemudian tak lupa saya ucapkan yang saya hormati para tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat yang hadir di acara Jumat Curhat. Marilah kita pertama-tama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di acara Jumat Curhat. Kemudian marilah kita memanjatkan salawat dan salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, ya, di mana kita diberikan jalan yang terang benderang, hingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kita ini. Untuk kegiatan kami dari Polres Sampang adalah kegiatan Jumat Curhat. Kegiatan ini adalah kegiatan ajang silaturahmi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sampang. Memang benar saya 2 kali ya, teman-teman ya. Yang pertama saya door to door. Nah, hari ini saya ingin menerima ataupun mungkin ada masukan dari bapak-bapak sekalian ya, terkait apapun ya masalah Kamtibmas yang ada di wilayah Kabupaten Sampang, khususnya di Desa Taman Sare ya. Karena saya lihat, saya melintas jalan ya, melewati jalan-jalan yang sudah dicor ataupun tadi jalan-jalan kampung, itu banyak ya sekarang sudah nanam tembakau ya, alhamdulillah ya, tinggal menunggu panennya ya Pak ya. Ya, insya Allah diberikan rezeki kepada kita semua ya. Kemudian kami juga dari pihak polisian, selain kita melaksanakan silaturahmi, jadi ada semacam himbauan kepada bapak-bapak sekalian. Terkait apa? Terkait kegiatan-kegiatan, mungkin bapak-bapak tahu ya, sekarang tahun-tahun politik, tahun-tahun persiapan pesta demokrasi ya, yang dilaksanakan 5 tahun sekali seluruh Indonesia ya, kegiatan pemilu yang nanti yang insya Allah dilaksanakan di tahun 2024 ya. 2024 bulan 2 itu tentunya nanti akan melaksanakan pemilihan, pelaksanaan pilpres dan pileg ya, pileg ya. Jadi para legislatif ya, DPR kabupaten, provinsi, DPR RI, kita akan memilih di tahun 2024 dan di bulan Februari. Kemudian nanti ada pemilihan kepala daerah, mungkin dilaksanakan antara bulan 10 atau bulan 11 ya. Jadi rangkaian kegiatan tahun depan ada berimplikasi tahun ini ya. Mungkin para calon-calon legislatif, calon-calon presiden, calon-calon kepala daerah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang seharusnya belum boleh dilaksanakan, akan tetapi dikemas dengan kegiatan-kegiatan untuk supaya masyarakat dapat mengenal para beliau-beliau tersebut ya. Jadi mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin bapak-bapak mengetahui di tahun 2019 itu khusus di Kabupaten Sampang ini banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengganggu Kamtibmas kita di wilayah masing-masing ya. Peristiwa apa itu ya? Yang pertama kemarin yang terjadi di wilayah Tambelangan ya, itu terjadi ada kasus pembakaran polsek ya. Kenapa? Karena ada provokator, ada yang
ingin mengganggu ketertiban masyarakat, ya, dengan adanya berita-berita hoax, ya, berita-berita hoax, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya, yang bisa mengganggu ketertiban masyarakat, ya, di situ, ya. Mungkin beritanya ada salah satu tokoh di dalam kecamatan tersebut, mungkin dengan heboh-hebohnya kemarin ada kejadian-kejadian di Jakarta, ya, diisukanlah bahwasanya tokoh tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian, diprovokatorkan, kemudian digebukin, di segala macam kan, ya. Akan tetapi masyarakat ini tidak mengkonfirmasi dulu terhadap berita tersebut, langsung ditelan mentah-mentah, ada provokator, dibumbui, terjadilah peramilah, kemudian Kapolseknya itu Pak Muni itu, mana yang itu? Siap Dan. Ah itu saksi hidup itu. Itu Pak Muni kan? Siap. Itu beliaunya Kapolsek Tambelangan, ya. Jadi akibat provokator tersebut jadi rame ricuh. Padahal yang diisukan dia ada di rumah tidur sama keluarganya. Coba, ya. Akibat terjadi seperti itu, terjadilah konflik, kebakaran, ya. Terpaksa polisi diturunkan dari Polda segala macam, kan mengganggu. Jadi ketidaknyamanan kan di wilayah kecamatan Tambelangan tersebut. Nyata terturunnya brimob segala macam, ramai itu akibat provokasi berita hoax yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu ya Pak Muni ya? Siap Dan. Nah itu loh saksi hidup, ya, saksi hidup itu. Jadi Kapolseknya yang jangan menghadapi. percaya. Nah, hoax semua itu, ya, itu karena persiapan pemilihan pileg, pilpres, pemilihan kepala daerah. Nah, setelah pasca terjadinya itu, tentunya pihak kepolisian tidak tinggal diam, mencari pelaku-pelaku tadi, tangkapin semua, kan jadi tidak aman, tidak nyaman. Coba bapak-bapak, itu orangnya saya, atau kiai saya, atau pentokoh saya diambil polisi di ini segala macam. Ya, silakan kalau ada berita-berita provokasi seperti itu jangan ditelan mentah-mentah. Saya himbau pada bapak-bapak sekalian, ya, silakan dikonfirmasi, dicek. Ini kan ada Pak Babin di sini, ada Pak Polisi RW, kemudian ada Pak Kapolsek, ya, banyak yang bisa, ada Pak Babinsa, ya, banyak yang bisa dikonfirmasi, ya. Kemudian terkait tadi alhamdulillah untuk situasi Kaptimas di Desa Taman Sare ini alhamdulillah kondusif, ya, terima kasih. Jadi bisa dipertahankan. Kemudian ada juga terobosan dari pihak kepolisian, ya, mungkin Bapak mendengar ada pos Sakamling, ya. Pos Sakamling itu ada salah satu cara untuk menekan angka kriminalitas juga. Dengan cara apa? Kita melaksanakan patroli bersama-sama, ya, patroli bersama-sama pada malam hari antara masyarakat dengan Babin Kamtibmas, ya. Mungkin ada di daerah rawan yang rawan, mungkin ada kumpul-kumpul anak-anak remaja, biasanya seperti itu, didatangi bersama-sama, dibubarin, jangan sampai ada minum-minuman keras ataupun ada berbuat yang tidak benar. Kita laksanakan pencegahan, ya. Silakan nanti meeting dari Pak Lebun bersama Babin, kemudian ada Pak Polsek, Pak Camat, Pak Dandramil, bisa bersama-sama kita, ya, menjaga situasi Kaptimas kita agar supaya lebih kondusif. Walaupun tadi sudah disampaikan
aman terkendali, kondusif, ya kita jaga situasi tersebut. Jangan sampai dirusak, diganggu oleh oknum orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin mendapatkan tujuannya dengan cara apapun. Ya, mungkin itu pembukaan dari saya. Monggo saya terima masukan dari bapak-bapak sekalian terkait masalah Kaptipmas ataupun yang bisa nanti kita rembukan bersama-sama. Mungkin itu sambutan awal dari saya. Monggo dilanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesi tanya jawab kepada para hadirin, mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan. Ngiring Pak, mungkin beda masalah nanti sana ngapa sebeda pada Pak Kapolres, mumpung Pak Kapolres hadir nang desa Taman Sare ngiring. Napa saya terjadi nang kampungah nang dusun panjenengan ngiring atau raji de Pak Kapolres minta petunjuk, saran atau masukan ke institusi Polri di Polres Sampang. Ngiring Pak, saya tanya. Tako, ngapa? Tako mau nano, tak nyaman rasa, tak saya denger, kan cuma tak nyaman bola lagi. Mau beli sate, soguli, bagus nyaman lagi. Ngiring, saya tanyakin apa Pak? Tore, kenapa tak sakit kodus, tak sakit tako? Ngiring, mumpung Bapak Kapolres ngegito. Sama turut dan apa? Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu ya. Iya betul dan, tak usah takut. Mungkin bisa nanya itu sama Pak Kasabimas, gimana sih kemarin kejadiannya itu tuh? Ya, Pak Kasabimas kok bisa terjadi seperti itu waktu jadi Kapolsek Tamblengan? Enggak. Ya tanya gini. Nah, ya dan mau tanya katanya dan jadi apa? Kulo betul ikan yang ketika Polsek di Tamblengan. Nampak saya pada Pak Gila sama Pak Kapolres desa leres bener. Kenapa ada salah satu tokoh yang tidak tahu siapa diamankan oleh Pak polisi. Nah, itu yang membuat masyarakat itu Pak Gimeng. Nah, mana tokoh resepona orang sebenarnya. Akhirnya masyarakat itu datang dan Polsek Bulet. Sudah saya siapkan mediasi, tidak mau tanda lagi nih kan, cuma emosional gelap polanya mutak tokoh sesepuh kita dihidukan, padahal itu tidak tahu. Kuliah tanya, saya Pak, siapa yang mau minta jawab? Ajudannya pola dan nomor teleponnya tak jawab. Nah, dia tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya terjadi suatu hal yang kita tidak inginkan yang disampaikan kepada Pak Gele sareng Pak Kapolres Kanisa. Jadi panjenengan sedaja mun tak jelas cek terang cek nimper lampu hilip ngiding lampu hilip terang. Nah, cek terang mun tak oning seres yang medepak kabar di kediri jemah jorok dorok panjenengan nikah mun tak anak ketiga ada yang beri nase mun tak anak kenapa nggak pernah apa. Nah, dari nikah nyotolong sesuai dengan yang disampaikan Pak Kapolres Gede, tak usah ngiding ngaji kabar saya tak bener, saya tak oning dari asal usul dari imam. Empian mereka dihasut. Pak Kapolres tadi menyampaikan juga menjelang tahun politik 2004 Februari insya Allah dilaksanakan pemilihan presiden. Lagi sesuai sob akan panjenengan di kendon tolong mun bedah lomba nikah bedah kalah sareng menang saya menang wajib hukumah selaku warga negara Indonesia untuk mendukung pemerintahan kita. Saya boleh pimpinan nikah pokoknya DPR rakyat cocok didukung lagi nah nikah pertanyaan saya dari tergulat jawab tergulat semakin pertanyaan panjenengan setelah jawab Pak Kapolres apa ya sebutkan nama dari mana Pak Ki kira kata untuk menjaga Kamtipmas di desa kami atas nama Pak Musin di PD Taman Sare. Ini seandainya ada temuan mandan ya, misalkan ada penduduk bukan warga Taman Sare, itu saya sendiri pernah
menjumpai hal seperti itu, ini masuk ke desa kami dan waktunya bisa dikatakan tengah malam saya menjumpai orang seperti itu. Terus setelah saya interogasi, dan kebetulan itu maksudnya di dusun saya, setelah saya interogasi, orang tersebut pura-pura bisu, pura-pura gagap dalam berbicaranya. Nah, cuma saya tanyakan baik-baik, saya kasih makanan, saya kasih minuman, dia tidak bisa menjawab. Akhirnya saya kerjasama dengan memberitahu, pertama sama kepala desa, setelah itu sama Pak Apel yang saya kasih tahu, ini Pak ada orang seperti ini gimana? Ya udah, sampai tanyakan dulu gimana enaknya. Kalau dia tidak bisa menjawab, kalau dia gagap, jawabannya gagap, dia pura-pura bisu. Jadi kalau ada hal seperti itu gimana? Apakah itu saya pegang? Apa saya bawa ke rumahnya Pak Kepala Desa? Atau gimana? Kalau ada kasus saya antarkan ke polsek setempat. Dalam catatan kalau orang tersebut ketahuan berbuat tindakan kriminal atau melakukan tindakan hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma yang namanya warga, kita kan tidak ingin desa kita itu ada orang luar tanpa sepengetahuan warga desa Taman Sari masuk ke desa, istinya kita mencurigai. Alhamdulillah pada waktu itu memang kebetulan orangnya itu bisu dan bisa dikatakan apa ya, ODGJ mana ya. Setelah itu saya lepas, saya suruh pulang, dan tahu akhirnya pulang ke arah selatan, mungkin Sabang. Nah, cukup sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bukan asli di dusun ini ya, Desa Taman Sari. Jadi kita punya perangkat-perangkat kecamatan, punya perangkat-perangkat desa, ya. Jadi seluruh warga negara mungkin yang apabila akan berkunjung di satu daerah, ya, wajib kiranya untuk melaporkan diri, ya, untuk mengetahui dia itu warga negara tersebut melakukan kegiatan di satu daerah itu kegiatan apa. Jangan sampai tidak kita tahu teroris lagi itu orang, ya kan? Wajib tahu. Jadi perangkat desa, perangkat dusun, kecamatan wajib tahu, ya, untuk menjaga situasi Kamtibmas yang ada di wilayahnya kita ini, ya. Sama halnya seperti kemarin ya Pak Kasat Intel ya, di daerah Karangpenang ya. Jadi ada warga mungkin ada paham-paham yang di luar lah, yang tidak dikendaki dari warga tersebut, ya. Jadi wajib kiranya nanti bersama-sama, mungkin ada transkrip, ada dari Babin, kita cek dulu, ya, pekerjaannya apa, dia itu di dusun tersebut dalam rangka apa. Misalnya ada berkunjung ke saudaranya, ya, mungkin diakui dengan saudaranya, oh iya itu keluarga saya, tidak masalah. Orang berkunjung kan masa kita larang, ya. Kecuali kalau sudah menetap, dia itu harus kita tahu kegiatannya itu apa, kerjanya itu apa, dia itu menetap dia itu dalam rangka apa, ya. Banyak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti ada teroris yang melihat satu tempat, wah itu perangkat desanya cuek saja, saya di situ dong. Kemudian mungkin ada dari orang-orang yang ingin mengedarkan barang-barang seperti obat-obat terlarang, nyewa satu tempat tersebut dibuatnya, dikemas untuk memproduksi barang-barang terlarang. Jadi saya himbau dari kepala desa, kepala dusun, camat, babin, perangkat dari Babinsa, Babin Kamtibmas, Kapolsek, wajib kiranya orang tersebut untuk melaporkan diri, ya. Jadi kalau misalnya tidak jelas, dicek asal usulnya, KTP-nya. Jadi kalau memang tidak jelas itu kan ada cashbanknya, Pak Kasadin tahu ya. Ya. Jadi
Kesbang sama di Limas. Kesbang Limas, ya. Jadi untuk menertibkan segala macamnya itu, ya, jangan sampai di situ berbuat onar, ya. Jadi mengganggu ketertiban kita lah, ya. Terima kasih masukannya Pak BPD. Monggo yang lain. Singkatnya jawab. Untuk acara selanjutnya pembacaan doa oleh Ustadz Salami. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngereng sebelum mohon selawat Nabi segala dibeng ya tercapai tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihurmatil hasan wa bisiril hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi najjina ya Allah, aminna ya Allah mimma nakhafu, sallimna ya Allah mimma nakhafu, najjina ya Allah mimma nakhafu, najjina minal ghammi alladhi ana fihi ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, as'aluka an tuhya qulubana bi nuri ma'rifatika ya Allah. Amin. Ya Allah, Allahumma ij'al qaryatana taman sareh qaryatun thayyibatun wa rabbun ghafur bi jahi sayyidil mursalin hatta yakunun nas alladzi kanu fil buru wa kun majid wa pekalongan wa kun sareh wa ghairu dzalik wa hum yaqulun ma hubbul taman sareh walakin hubungan kana fil taman sareh alladzi yarasuhum akhina billah saudara jamil wa mustalifat. Allahumma janna wa lahum min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli amal wa ahli ta'ah wa ahli sabri wa ahli qanaah wa ahli karamah wa ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi barakati suratil Fatihah. Kurang yo. Kiren.